Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk seluruh sahabat semua dimanapun kita berada, kita akan membahas tentang persoalan berikut, yang dimana ini adalah suatu hal pelajaran yang baik bukan hanya bagi diri saya pribadi, tapi juga bagi teman-teman sekalian. Dan kita akan membahas tentang yang namanya rumah impian, yang dimana kita semua harus bisa mendapatkannya, bukan hanya di dunia ini tapi juga di akhirat kelak, dan bukan hanya saat ini tapi juga untuk di masa yang akan datang. Maka untuk kita semua, yang harus kita lakukan adalah bagaimana caranya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Wa qala Imam Syafi'i fi qawlihi, ridun nasi ghayatan la tudrak wa ridullahi ghayatan la tudrak, fatruk ma la tudrak wadruk ma la tudrak. Anna qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Alhamdulillah, sebelum itu marilah kita bersyukur kepada Allah terhadap apa yang telah kita berikan kepada orang lain, dan apa yang telah Allah berikan kepada kita semua. Karena yang kita lakukan saat ini adalah suatu hal yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Maka yang harus dilakukan adalah bagaimana caranya bersyukur. Yang kedua, salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina. Dan untuk kawan-kawan sekalian, sekarang kita akan membahas tentang yang namanya rumah impian. Nah, ini ada suatu hal yang menarik sekali. Kenapa? Karena semua orang pasti menginginkannya. Bukan hanya bagi orang-orang dewasa, tapi juga orang-orang yang bagaimana memikirkannya. Maka ini khususnya untuk kita semua ya. Anak-anak muda, anak-anak yang berada di umur 20 tahun, 25, 30 tahun, bagaimana caranya kita memikirkan untuk mendapatkan rumah impian, untuk mendapatkan ketenangan jiwa bukan hanya di dunia ini tapi juga di akhirat kelak. Sekarang pembahasannya adalah seperti ini ya. Rumah impian, untuk mendapatkannya yang harus kita lakukan adalah bagaimana caranya mengubah pola pikir. Kenapa? Karena pola pikir adalah suatu hal yang sangat penting. Banyak orang melakukan sesuatu tapi dia tidak melakukan sesuatu, dan banyak orang yang melakukan sesuatu dan ia tetap terus pada jalurnya tapi tidak memikirkan. Ingatlah, untuk mendapatkan rumah impian itu harus dengan yang namanya niat, dimanapun itu dan kapanpun itu. Sekarang kita dalam konteks keduniaan, agar kita menjaganya, agar kita bisa lebih baik di masa yang akan datang. Ingat, rumah impian. Rumah impian yang kedua adalah bagaimana caranya kita mendapatkan keriduannya. Agar apa? Agar kita bisa tenang di akhirat nanti. Yang ketiga, ketika kita sedang mendapatkan itu semua, ingatlah, itu semua adalah titipan yang Allah berikan kepada kita semua. Tugas kita adalah bagaimana caranya meniatkan dengan lebih baik, dan itu semua agar bisa bermanfaat kembali, bukan hanya bagi diri kita tapi juga bagi anak keturunan kita nantinya. Dan yang paling penting adalah bagaimana caranya mendapatkan pendidikan yang baik untuk mengubah pola pikir yang baik. Agar apa? Agar yang kita lakukan adalah melakukan itu semua dengan niat ibadah lillahi ta'ala. Yang pertama, mengubah pola pikir. Kenapa? Karena untuk mendapatkan rumah impian dimanapun kapanpun, yang harus dilakukan adalah bagaimana caranya rumahnya dekat dengan masjid. Karena apa? Ketika kita mendapatkan rumah yang dekat dengan masjid, kita bisa selalu beribadah dan fokus bersosialisasi dengan baik, berkumpul dengan orang-orang yang baik, dan melakukan suatu hal-hal yang baik dengan orang-orang terdekat kita. Yang kedua, mendapatkan rumah impian itu tidak harus lebar, tidak harus luas, tapi apa? Mampu mendatangkan ketenangan jiwa. Dan bagaimana caranya? Caranya adalah mau ukuran berapa pun itu, akhirnya ketika kita memiliki pola pikir yang baik, insya Allah mau ukurannya lebar ataukah sempit, semua harus kita kembalikan. Bagaimana caranya mengubah pola pikir? Kemudian yang ketiga, caranya adalah membangun. Kenapa kita harus membangun? Karena dari inilah menunjukkan kepribadian kita, kemandirian kita, bahwasanya ketika kita membangun dengan sesuatu hal yang baik, kita membangun dengan niat ibadah lillahi ta'ala, maka insya Allah rumah impian bukan hanya kita dapatkan di dunia tapi juga di akhirat kelak. Maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana membangun. Ingat, ketika orang di luar sana membeli segala hal dengan uang yang banyak, tapi yang harus dilakukan walaupun dengan gaji yang pas-pasan, ingatlah Allah memberikan rezeki kepada kita semua. Allah memberikan suatu hal yang baik kepada kita semua. Maka yang harus kita lakukan adalah mengubah pola pikir dengan apa? Membangun. Dari apa? Dari tanah,
kita harus mencari tanah, mencari luasnya di mana, mencari tempatnya di mana tempat terbaik, kemudian kita membangunnya. Kenapa? Memikirkan apa material yang dibutuhkan, apa hal yang bisa kita lakukan, dan apa hal yang bisa kita berikan, yang kita bisa berikan contohnya. Karena kalau misalnya saya berikan contohnya, ada beberapa hal, ini salah satunya adalah desain rumah yang bisa kita jadikan sebagai contoh bahwasannya selebar apapun, seluas apapun rumah tersebut, yang harus kita lakukan adalah paling intinya yaitu rumah yang bisa mendekatkan kita pada masjid, dan rumah yang bisa mendekatkan kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena rumah impiannya, tapi karena apa? Karena bagaimana caranya kita mendidik keluarga kita dimanapun kita berada dengan suatu kehidupan yang baik, kehidupan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk teman-teman sekalian, semoga kita berdoa semua semoga kita mendapatkan rumah impian kita ya. Oke, semangat terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu.